Pemirsa, Pusdokes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Pol Dr. Muhammad Masudi, tenaga dokter investigasi kepolisian utama tingkat 2 Pusdokes Polri melakukan kunjungan kerja di Polda Sulawesi Barat. Kunjungan ini tak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tim Pusdokes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Pol Dr. Muhammad Masudi, tenaga dokter investigasi kepolisian utama tingkat 2 Pusdokes Polri, melakukan kunjungan kerja di Polda Sulawesi Barat. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Wakapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Rahmat Pamuji, beserta para pejabat utama Polda Sulawesi Barat yang diiringi penyambutan adat Mandar sebagai simbol penghormatan. Dalam kunjungan tersebut, tim Pusdokes juga memantau langsung inovasi kebun ketahanan pangan dan tanaman obat Polda Sulawesi Barat yang bermanfaat bagi kesehatan dan ketahanan pangan. Brigjen Pol Dr. Muhammad Masudi mengapresiasi Bidokes Polda Sulawesi Barat yang telah berhasil membangun kebun ini dengan begitu baik. Kebun ini menjadi contoh nyata bagaimana Polri dapat berkontribusi langsung untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan ini semakin istimewa dengan adanya penanaman tanaman obat bersama sebagai bagian dari perayaan Hari Kesehatan Nasional. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terpancar dari wajah para peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini. Sementara itu, Wakapolda Sulawesi Barat dalam sambutannya menyampaikan, kebun ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polri untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan ketahanan pangan. Kedepannya diharapkan kebun ini dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lain di Polda Sulawesi Barat, serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sulawesi Barat. Kunjungan tim Pusdokes Polri ke kebun ketahanan pangan dan tanaman obat Bidokes Polda Sulawesi Barat tidak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dari Humas Polda Sulawesi Barat, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolsek Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota, Kompol H. Ubaidillah bersama Panit Binmas, Popin Kamtipmas dan Lurah Parung Serap melakukan pengecekan kegiatan penanaman pangan di kelompok wanita tani Belimbing, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten. Kegiatan ini bertujuan mendukung program ketahanan pangan yang digagas pemerintah dengan fokus pada upaya swadaya masyarakat. Di kelompok wanita tani Belimbing, warga Kelurahan Parung Serap mengelola peternakan ikan nila dan pertanian sebagai bagian dari upaya menciptakan kemandirian pangan. Kapolsek Ciledug, Kompol Ubaidillah, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif warga yang telah berhasil memanfaatkan potensi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan. Inisiatif seperti ini dinilai penting untuk mendukung program pemerintah yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan warga semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan memperkuat solidaritas antar warga dalam menciptakan lingkungan yang lebih mandiri dan sejahtera. Pemirsa, Kapolsek Pengaron Ibda Muhammad Zulkifli bersama dengan PS Kanit Binmas dan staf administrasi BPP Pengaron menggelar kegiatan pembukaan lahan baru pertanian padi di Desa Lumpangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Pengaron. Kak, ulangi, Kak.
Kapolsek Pengaron Ibda Muhammad Zulkifli bersama dengan PS Kanit Binmas dan staf administrasi BPP Pengaron menggelar kegiatan pembukaan lahan baru pertanian padi di Desa Lumpangi, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini turut melibatkan masyarakat serta kelompok tani bangkit bersama yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Pengaron. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh setempat, antara lain pembakal Desa Lumpangi, Sekdes Lumpangi, serta anggota kelompok tani bangkit bersama Desa Lumpangi. Kapolres Banjar melalui Kapolsek Pengaron, Ibda Muhammad Zulkifli, menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam program ketahanan pangan. Nantinya lahan baru ini seluas 1 hektar di area kelompok tani bangkit bersama dibuka untuk persiapan penanaman padi gogo atau padi gunung yang dinilai cocok untuk lahan kering. Peserta yang hadir turut melakukan penanaman bibit padi bersama di lahan yang telah disiapkan. Kegiatan ini memberikan semangat gotong royong dalam peningkatan hasil pertanian. Selain itu, pada kesempatan ini, Kapolsek juga membuka sesi diskusi antara pejabat yang hadir dan para petani mengenai strategi untuk meningkatkan hasil pertanian serta cara menghadapi tantangan yang ada guna meningkatkan produktivitas pertanian. Pembukaan lahan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian di wilayah Kecamatan Pengaron, khususnya untuk jenis padi gogo, sehingga dapat mendorong kesejahteraan petani dan diharapkan kegiatan ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup para petani lokal serta mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan kepada pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momen meningkatkan sinergi antara kepolisian dan masyarakat desa, serta memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat dalam mendukung program-program agraris di wilayah pedesaan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan adanya peningkatan produksi padi yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Lumpangi, serta memotivasi petani lokal untuk terus mengembangkan usaha pertaniannya. Dari Humas Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Perwira Polres Sumeneb bersama tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi di wilayah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran. Polres Sumeneb bersama tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi di wilayah Kabupaten Sumeneb pada Rabu 13 November 2024 lalu. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran dalam mendukung kebutuhan petani lokal serta berkontribusi pada program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden. Bertempat di Gudang Penyangga Pupuk Indonesia di Kecamatan Saronggi, kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso bersama jajaran Forkopimda serta perwakilan dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Asosiasi Distributor Pupuk, dan Kejaksaan Negeri Sumeneb. Dalam pemantauan ini, tim KP3 melakukan pengecekan stok pupuk di gudang penyangga dengan rincian stok urea sebanyak 647 ton dan NPK sebanyak 492 ton. Setelahnya, tim melanjutkan pengecekan ke kios pupuk subsidi Sinar Saudara milik H. Tamprani di Desa Saronggi dengan sisa stok urea sebesar 20 ton dan NPK sebesar 14 ton. Dalam arahannya, Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pihaknya berkomitmen akan menindak tegas jika ada oknum yang mengganggu penyaluran pupuk untuk menjaga kepentingan petani. Kapolres juga menyampaikan dukungannya terhadap program swasembada pangan yang menjadi visi Presiden dengan memastikan distribusi pupuk lancar agar petani dapat meningkatkan hasil produksi. Dari Humas Polres Sumeneb, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polres Tanah Karo melaksanakan apel persiapan pengamanan dalam rangka pembukaan Aqua Big World Championship 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.